Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat untuk hari ini, dan kita masih berbincang dengan tema kita yaitu mengenai cegah dan atasi hipertensi bersama dengan narasumber kita ada Dr. Tri Hadi Susanto, MKes, SPPD, SUPS, GHK ya, bersama juga Dr. Bella Lena Citra. Nah, sebelum kita kembali ke slides tentunya, nah kalau untuk yang namanya hipertensi ini dok, kalau kita nggak minum obat secara teratur, itu akan berdampak parah nggak sih sama orang yang mengidap yang namanya hipertensi itu sendiri? Iya, saya atau Dokter Bella? Dokter Bella ntar nanya juga. Benar. Hipertensi itu adalah suatu kondisi kronis. Jadi suatu penyakit kronis. Untuk penyakit kronis itu tata laksananya akan membutuhkan jangka panjang. Jadi memang benar orang dengan hipertensi atau peningkatan tekanan darah harus meminum obatnya secara rutin sampai tercapainya target tekanan darah. Bisa dibilang mungkin bisa meminum obat sampai seumur hidupnya. Oh, seumur hidupnya dokter. Oke, baik. Ya, namun yang perlu kita perhatikan bahwa pengobatan tata laksana hipertensi itu tidak hanya obat-obatan, tapi yang paling pertama malah adalah perubahan pola gaya hidup dengan mengontrol faktor-faktor resiko yang tadi. Karena dengan kombinasi perubahan pola gaya hidup dan obat-obatan akan didapatkan target yang lebih cepat. Sehingga tidak terjadi komplikasi akibat kondisi peningkatan tekanan darah yang lama. Oke, baik gitu ya dokter. Iya, tapi nih dok, kan ada kalau misalnya minum obat secara seumur hidup gitu, jadi ada beberapa orang yang bilangnya malah nanti ngerusak ginjalnya gitu. Nah itu gimana dok? Kan dokter juga ginjal juga hipertensi. Nah, salah satu penyebab terbanyak penyakit ginjal kronis atau dalam istilah awamnya gagal ginjal, sebenarnya itu istilah yang salah karena bukan gagal ginjal ya, tapi penyakit ginjal kronis. Salah satu dari 3 penyebab terbanyak itu adalah hipertensi atau peningkatan tekanan darah. Jadi kalau terjadi peningkatan tekanan darah dan tidak terkontrol dengan baik, malah itu yang akan menyebabkan terjadinya penyakit ginjal kronis. Berarti bukan karena makanan obatnya. Bukan karena obatnya. Dan yang mungkin yang sering kita temuin bahwa pemakaian obatnya tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis, dan tidak periksa secara berkala kepada tenaga kesehatan atau dokter. Sehingga terjadi pengobatan yang tidak efektif, tidak tepat. Nah itu kan mau nggak mau juga akan berpengaruh. Oke, baik. Boleh silakan lanjutkan dengan slides-nya dokter, nanti kita nanya-nanya lagi. Ya, ini tadi terakhir kita berada di faktor-faktor resiko ya. Nah, kemudian sebenarnya apa sih gejalanya hipertensi? Kita ketahui bahwa tadi dikatakannya hipertensi itu silent killer, pembunuh tanpa gejala. Karena memang sebagian besar penderita itu tidak menimbulkan gejala. Nah, gejala ini baru timbul pada saat telah terjadi komplikasi terhadap organ-organ vital di tubuh, ya. Ataupun kalaupun ada gejala-gejala ringan, ya bisa seperti rasa berat atau sakit di bagian kepala, sulit tidur, atau gangguan penglihatan. Nah, apabila terjadi timbul komplikasi, nah biasanya pasien-pasien penderita hipertensi ini datang sudah dengan gejala-gejala yang mengarah pada kerusakan dari organ-organ vital seperti sakit dada, berdebar-debar, sesak nafas, mual muntah, atau sampai ke penurunan kesadaran. Namun apabila yang sering kita dengar tuh di masyarakat, aduh sakit leher nih. Iya, betul. Tensi saya naik, kalau enggak kolesterol saya naik. Iya. Mungkin saja, tapi harus kita pastikan dengan mengukur tekanan darah. Tuh. Nah, bagaimana tata laksananya? Tata laksana pertama adalah perubahan gaya hidup. Jadi sebelum masuk ke pengobatan, kita adalah pertama kita tetap mengusahakan untuk perubahan gaya hidup. Apabila gagal mencapai target tekanan darah, baru kita ke terapi medikamentosa. Namun yang sering terjadi adalah pasien datang dengan komplikasi, sehingga
ya mau nggak mau kita langsung bergerak pada perubahan gaya hidup dan dikombinasikan dengan obat-obatan. Untuk perubahan gaya hidupnya seperti apa? Mengendalikan faktor-faktor resiko yang tadi, ya, menjaga berat badan. Berat badannya harus ideal di rentang yang normal, tidak berlebihan, tidak juga kurus, ya, dengan BMI-nya atau body mass index-nya berkisar normal itu 18,5 sampai 24,9. Kemudian tidak kalah penting pengaturan pola makan. Perbanyak makanan sayur dan buah, kurangi makanan yang berkolesterol atau berlemak tinggi, kurangi konsumsi garam, dan hindari minum beralkohol. Kemudian tidak kalah penting juga olahraga. Berolahraga teratur 30 menit per hari seperti jalan, renang, bersepeda. Atau pada pasien-pasien yang memang tidak bisa melakukan aktivitas fisik yang sedang ataupun berat, diusahakan sesuai dengan kemampuannya, namun diusahakan tetap melakukan aktivitas fisik. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting berhenti merokok. Rokok ini selain ke tekanan darah, jantung, dan ginjal juga, ya. Jadi ini benar-benar musuhnya tenaga kesehatan. Kemudian yang tidak kalah penting hindari stres dan emosi, karena ini dapat meningkatkan tekanan darah juga. Di sini dokter, Ya. untuk perubahan gaya hidup sendiri dok, apakah ada target berapa bulan gitu pasien merubah gaya hidupnya, terus nanti dia cek lagi atau kontrol lagi gitu dok? Apakah Ya. ada? Untuk perubahan gaya hidup ini kita lihatkan sesuai kondisi tiap masing-masing pasien. Jadi akan berbeda sesuai dengan kondisi klinisnya. Tuh. Untuk seperti menjaga berat badan, kita tidak menargetkan berat badannya turun dalam waktu yang cepat, namun bertahap. Tuh, ya. Jadi tiap orang akan berbeda sesuai dengan kondisi klinis masing-masing pasien. Tuh. Makanya penting sekali untuk cek dan rutin ke fasilitas tenaga kesehatan, karena penyakitnya boleh sama, namun kondisi yang terjadi pada tiap orang akan berbeda. Oke. Baiknya nih dok, kalau kita mau mengukur tekanan darah itu berapa kali dalam 1 minggu atau 1 bulan? Gitu? Kalau untuk monitoring harian, kita bisa lakukan itu kita anjurkan dalam 2-3 hari, namun dilakukan pada 2 kali pemeriksaan, pagi dan malam. Itu untuk pasien yang hipertensi? Ya, untuk kalau pasien bukannya hipertensi. pasien Untuk pasien yang tidak mengalami hipertensi, tekanan darahnya optimal 120-80, itu boleh tanpa ada faktor-faktor resiko yang ada tadi, itu bisa melakukan evaluasi dalam 1 tahun. Oh, dalam 1 tahun? Ya, tapi harus yakin dulu kalau tidak ada faktor-faktor resiko dan tidak ada komplikasi. Gitu. Apabila masuk ke dalam prehipertensi, tadi kan prehipertensi 140/90. Kalau sudah di 130/139, kita majukan ke 6 bulan. Gitu. Tapi itu dengan pasien-pasien dengan tanpa faktor resiko. Ya. Oke. Kemudian ini sudah. Ya. Nah, ini salah satu anjuran dari Kementerian Kesehatan itu mengatur pola makan yang sering ditanyakan seberapa banyak sih yang kita batasin. Tuh. Gula itu takarannya itu 4 sendok makan per hari. Garam 1 sendok teh per hari. Kemudian protein dan lemak dikurangin kurang lebih 5 sendok makan per hari. Kemudian untuk buah-buahan itu dianjurkan 5 porsi, itu sekitar 400 sampai 500 gram buah-buahan dan sayuran per hari. Atau 1 porsinya itu sama dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang, atau 3 sendok sayuran. Itu 1 porsi. Yang enak-enak dikurangin semua ya dok ya? Kenapa? Yang enak-enak dikurangin semua ya? Nah, bukan yang enak-enak ya. Oh gitu. Karena sayur dan buah itu juga jauh lebih enak. Oke. Ya. Kemudian, nah ini yang kita takutkan, yang kita tidak mau, yang kita harusnya bisa cegah. Jadi komplikasi dari hipertensi tersebut. Ternyata dia menyerang organ-organ vital di tubuh, makanya dia menjadi penyebab kematian terbanyak, salah satu penyebab kematian terbanyak. Dia bisa menyebabkan serangan jantung, bisa menyebabkan stroke, penyakit ginjal kronis, kemudian kerusakan pada mata atau retinopati, kerusakan pada pembuluh darah perifer, gangguan saraf-saraf tepi, dan gangguan cerebral otak. Bisa juga menyebabkan
perdarahan. Apabila Paling tidak banyak nih dok, terkontrol. penyakit yang mana nih yang kalau komplikasinya paling banyak diderita? Misalnya orang hipertensi itu, terus yang paling banyak dideritanya apakah stroke, apakah jantung, atau kan Jantung sama? dan ginjal. Oh jantung dan ginjal. Ya, ini kan masih menjadi momok kita nih. Oke, Penyakit siap. komorbid yang menyebabkan penyakit kardiovaskular. Oke. Kematian terbanyak. Oke. Tuh. Nah, kalau kata orang yang kalau hipertensi menyebabkan pecah pembuluh darah, itu benar nggak sih dok? Iya, ini satunya gangguan serebral di otak. Ya, bisa menyebabkan perdarahan pada otak. Oke, dan pecah pembuluh darahnya gitu ya? Iya. Luar biasa. Oke. Kemudian ini, ya, ini sudah kita sebisa mungkin itu tidak bertemu dengan tenaga kesehatan. Kalau udah bertemu dengan kesehatan, udah pasti sudah terdiagnosis. Nah, kalau bisa kita mencegah sebelumnya. Ya, sama tadi mencegahnya mengatur faktor-faktor resiko yang dapat dimodifikasi tersebut dengan perubahan pola gaya hidup sehingga tidak terjadi peningkatan tekanan darah. Oke, ini pertama. Kemudian apabila sudah terdiagnosa hipertensi, kita harus patuh. P-nya periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A, atasi dan terapi penyakit yang ada dengan tepat dan teratur. T-nya tetap diet dengan gizi seimbang. U, upayakan aktivitas fisik yang aman. Dan H-nya hindari asap rokok, alkohol, dan zat-zat karsinogenik lain yang bisa menyebabkan hipertensi. Oke, baik. Nah, tadi kan di slide ada yang bilang bahwa katanya gula dikurangi, garam dikurangi, makan sayur dikurangi juga diatur juga. Ada tipsnya nggak sih dok? Caranya gimana sih untuk mengurangi hal-hal tersebut gitu loh? Ya, kita makanya diperjelas dengan benar-benar aturan hariannya. Kalau gula itu hanya tadi nih 4 sendok makan per hari. Ya, itu kan susah banget tuh ngaturnya dok. Gimana Susah kalau kita tidak memulai. Oh gitu. Kalau kita memulai dari awal dan kita tahu bahwa itu berbahaya, apalagi pada pasien-pasien dengan pada orang-orang dengan faktor resiko yang banyak. Oke. Misalnya ada riwayat dalam keluarganya, kemudian usianya sudah mulai 40 tahun ke atas, berat badan berlebih, merokok, kemudian gaya hidupnya sedentary life. Kan sekarang kita sedentary life banget nih, Ya, semua serba muda. Nah, itu faktor resikonya udah sangat banyak. Nah, kita harus supaya tidak terjadi peningkatan tekanan darah, kita harus tahu. Nah, kita harus batasin nih, kita kontrol. Salah satunya ini, ya, takaran hariannya. Itu tidak susah kalau kita berani memulai. Berani memulai. Oke, baik. Nah, mulainya kita melakukan hal yang kayak gini ini di umur berapa sih dok baiknya? Apakah 25, 30, 40 atau gimana? Tidak hanya di umur berapa, tapi seberapa banyak kita mempunyai faktor resiko. Oh gitu. Tuh, Oke. ya, karena hipertensi ini bisa terjadi pada semua umur. Anak kecil pun bisa. Anak kecil juga bisa terjadi hipertensi. Luar Walaupun biasa. paling banyak pada dewasa. Dewasa. Baik, dokter, kita akan jeda iklan dulu tentunya. Boleh istirahat dulu, pemirsa di rumah tetap bersama kami di Dokter Kito TVRI Bengkulu.